Markus 5 ayat 25 sampai dengan 28, demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, jadi dari kisah ini kita belajar tentang kisah wanita yang mempunyai kebutuhan. Selama 12 tahun ternyata ya tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menolong untuk menyelesaikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa, saudara? Ya, ternyata wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Cukup panjang sehingga kalau kita mau renungkan pendarahan 12 tahun itu membuat tubuh wanita ini lemah. Betul? Ya, dia sudah berupaya bahkan menghabiskan harta kekayaannya untuk berobat. Dari tabib ke tabib, pindah, tetapi tidak bisa menyelesaikan. Siapapun dan apapun tidak bisa menyelesaikan keperluan kebutuhannya. Sehingga satu ketika perempuan ini mendengar kabar tentang Tuhan Yesus dan kuasanya, sehingga sekalipun secara fisik, secara tubuh dia ini lemah, dia bergerak untuk mendekati Tuhan Yesus. Jadi dari kisah ini, ya, saya mendapatkan bahwa iman yang besar itu adalah iman yang disertai dengan tindakan. Nah, jadi ini penting sekali bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kalau kita yakin Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, maka dengan iman, ya bukan sekedar cuma iman, tetapi harus dengan tindakan. Nah, itu penting. Jadi iman yang besar itu iman disertai dengan tindakan. Alkitab berkata begini, Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi iman saudara dan saya menjadi sempurna, iman saudara dan saya menjadi besar kalau kita ini mempercayai Tuhan Yesus. Itu penting. Dan di bagian yang berikutnya kita harus bergerak, kita harus melakukan. Nah, itu. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi saya mempunyai kesaksian begini. Ya, ada seseorang itu dia sejak dari muda bekerja keras. Dia ingin mempunyai sebuah rumah. Dia dapat berkat, dia beli batu kali. Dia dapat berkat, beli batu bata. Dia kumpulin, saudara. Dia dapat berkat, beli kayu. Tetapi pertanyaan saya, kalau orang ini sudah kumpulkan, baik batu kali, baik batu bata, baik kayu, tetapi dia tidak pernah panggil tukang untuk mengerjakan, ya, untuk mulai adakan pembangunan rumahnya, bisa jadi tidak? Nah, tidak bisa. Demikian pula saudara yang sudah percaya Tuhan, ya, saudara harus belajar melangkah menghadapi persoalan apapun, ya, kesulitan apapun, belajar bukan sekedar percaya, tetapi ada tindakan. Itulah iman yang besar. Kalau kita teliti di dalam Alkitab berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego pada zaman itu, ya dia itu dipaksa untuk sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Tetapi oleh karena iman percayanya,
kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau melakukan, sehingga pada waktu dia dipaksa oleh raja, oleh orang-orang pada zaman itu untuk menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Sebab kalau tidak, dia akan dibuang ke dalam dapur api. Ternyata Sadrak, Mesak, Abednego, dia melangkah, bukan hanya percaya. Dia berkata di hadapan Raja Nebukadnezar, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Seandainya hari ini Tuhan Allahku akan menolong aku, dia pasti bisa. Dan bahkan aku dilepaskan dari cengkeraman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya Tuhanku, Allahku tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan pernah sujud menyembah patung yang Tuanku dirikan. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api. Tetapi secara fakta Alkitab mencatat Sadrak, Mesak, Abednego mati enggak? Enggak mati. Jadi yang artinya apa? Orang yang berani percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia melangkah betul-betul, ya, tidak akan dipermalukan. Jadi itu sebabnya saya mau katakan iman yang besar mampu menyelesaikan semuanya. Asal apa? Dimulai dengan apa? Kita harus bertindak. Itulah iman yang besar. Iman percaya kepada Tuhan Yesus yang disertai dengan tindakan. Tuhan Yesus memberkati.